Catatan Yusuf Jabung. Sejarah singkat perguruan silat Kumango. Silat Kumango adalah salah satu seni bela diri hasil dari kebudayaan masyarakat Minangkabau. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber, asal nama Kumango pada silat Kumango berasal dari nama daerah tempat silat ini tumbuh dan berkembang, yaitu Nagari Kumango yang terletak di Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Berbicara tentang sejarah dan perkembangan silat Kumango tidak lepas dari pengalaman dan perjuangan dari Syekh Abdurrahman Al-Khalidi, yaitu seorang putra asli dari Nagari, Desa Kumango. Syekh Abdurrahman Al-Khalidi dilahirkan pada tahun 1802 Masehi, mempunyai nama kecil Alam Basifat. Sebelum beliau menjadi guru besar silat dan guru besar agama Islam, beliau ini adalah seorang pemuda Kumango yang sangat berani dan pantang kalah dalam hal apapun. Oleh karena itu beliau sangat disegani dan ditakuti oleh orang-orang seumuran beliau. Karena sifatnya yang seperti itu, banyak pemuda-pemuda yang tidak senang dengan beliau, sehingga datang niat jahat untuk menghabisi beliau dengan membacok beliau dari belakang ketika beliau bangun untuk sholat subuh. Setelah menghabisi beliau, pemuda-pemuda tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian surau dengan senang hati. Belum jauh pemuda-pemuda itu pergi dari tempat kejadian, tiba-tiba terdengar kumandang azan subuh di tempat kejadian surau. Ternyata yang azan adalah beliau, Syekh Abdurrahman Al-Khalidi. Alangkah terkejutnya pemuda-pemuda tadi, ternyata yang dibacok dan dicincang mereka adalah sebuah batang pisang. Kemudian dengan secepat kilat beliau menghilang dari pandangan pemuda-pemuda tadi. Karena merasa terancam setelah kejadian tersebut, beliau pergi dan menghilang dari Nagari Kumango. Sebelum pergi beliau sempat minta izin kepada istrinya yang sedang mengandung anak beliau 3 bulan. Beliau pergi tanpa tujuan. Tak seorang pun masyarakat Nagari Kumanago mengetahui kemana beliau pergi, termasuk istrinya. Sepeninggal beliau, pada tahun 1852 lahirlah seorang anak laki-laki, yang sekarang bermakam tepat di sebelah beliau di Surau Subarang Kumango. Anaknya beliau beri nama, setelah berjumpa ketika anak beliau sudah dewasa, M. Dalil Angku Gadang. Berpuluh-puluh tahun kemudian masyarakat Kumango mendapatkan kabar bahwa salah seorang dari Nagari Kumango menjadi guru besar silat dan pengembangan ajaran agama Islam di negara Malaysia. Mendengar kabar tersebut, pihak keluarga dan masyarakat langsung mengirimkan surat kepada beliau untuk kembali ke Nagari Kumango. Beliau membalas surat tersebut dan menyatakan ingin kembali ke Nagari Kumango dengan permintaan agar dibangun sebuah surau di belakang kampung di tepi sungai. Dengan senang hati dan penuh semangat, keluarga dan masyarakat di Nagari Kumango membuatkan sebuah surau sesuai dengan permintaan beliau. Setelah surau telah selesai dibangun, beliau kembali dikirimi sebuah surat ke Malaysia oleh keluarga dan masyarakat Nagari Kumango. Konon pada waktu itu beliau sudah menikah lagi di Malaysia dan mempunyai 4 orang anak. Beberapa tahun kemudian, akhirnya beliau kembali ke Nagari Kumango dengan membawa seorang anaknya dari Malaysia yang bernama Angku Saleh. Pada awalnya surau tersebut beratapkan ijuk, yang beliau namakan Surau Bulek. Setibanya di Nagari Kumango, beliau langsung menuju surau yang telah dibuatkan oleh keluarga dan masyarakat yang kemudian beliau beri nama Surau Subarang. Kemudian masyarakat beramai-ramai bersama beliau untuk menimba ilmu yang beliau anut, yaitu agama Islam dengan pengajiannya yang bernama Tarekat Samaniyah Naksabandiyah Khalidiyah dan Silat Kumango yang ajarannya didapat beliau sewaktu beliau berada di Mekah, yang pegajiannya di Jabal Kubis didapat dari gurunya Syekh Bahaudin Sanaksabandiyah. Sedangkan pelajaran silat diambil langsung di makam Rasulullah dengan gurunya Syekh Saman dan Nabi Qoidir. Silat Kumango sangat erat hubungannya dengan agama Islam dan pengajian yang diamalkan, yaitu Tarekat Samaniyah yang falsafahnya dalam bahasa Minangkabau berbunyi, Silek lahia mencari kawan, silek batin mencari Tuhan, yang artinya adalah secara lahiriah silat Kumango bertujuan untuk mencari teman, bukan untuk mencari musuh. Berguna untuk bertahan apabila diserang oleh musuh. Sedangkan secara lahiriah silat Kumango semata-mata hanya berfungsi mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Hal ini senada dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau, yaitu adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, yang maknanya adat bersendikan syariat agama, agama bersendikan kitabullah Al-Quran. Inilah dasar dari pengajian dan silat Kumango yang sekarang sudah berkembang ke luar Nagari Kumango,
bahkan saat ini silat Kumango sudah berkembang sampai ke luar negeri seperti Malaysia dan Belanda. Saat ini banyak murid-murid dari pengajian yang berasal di luar Nagari Kumango sering berdatangan ke Nagari Kumango, tepatnya ke Surau Subarang. Mereka berziarah untuk mengenang jasa yang beliau tinggalkan, yaitu silat dan pengajian tarekat yang telah diamalkan oleh murid-murid dan jemaah sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang kegiatan silat dan pengajian selalu dilakukan bersamaan di Surau Subarang. Tetapi saat ini kegiatan silat sudah sangat jarang dilakukan dikarenakan oleh beberapa hal. Hanya pengajian tarekat yang sekarang rutin dilakukan pada setiap Kamis malam yang gurunya terdiri dari guru-guru tuo Silek di Nagari Kumango. Saat ini Silek Kumango dipimpin oleh Guru Gadang Lazuardi Malin Marajo, dibantu oleh beberapa asistennya yang disebut guru tuo, antara lain Uda Lesmandri, yang juga seorang praktisi tari kontemporer yang berbasis Silek Kumango. Filosofi dalam Silek Kumango antara lain dimulai pada saat penerimaan murid baru, mengangkat anak sasian, yang diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut manatiang syaraik, mengangkat syarat sumpah, yaitu dengan membawa barang-barang tertentu. 1. Membawa ladojo garam, membawa cabai dan garam, tanda hubung lebih besar dari merupakan simbol agar ilmu yang diperoleh akan melebihi pedasnya cabai dan asinnya garam. 2. Pisau tumpul, tanda hubung lebih besar dari sebagai simbol bahwa murid yang baru datang diibaratkan sebagai pisau tumpul yang akan diasah di sasaran agar menjadi tajam. 3. Kain putiah, kain kafan, tanda hubung lebih besar dari simbol kepasrahan kepada Sang Halik agar selalu siap utek kembali kepadanya. 4. Jarum panjaik jobanang, tanda hubung lebih besar dari simbol efisiensi, hemat dan tidak boros. 5. Bareh sacupak, tanda hubung lebih besar dari simbol utek bekal agar mandiri. 6. Ayam batino, tanda hubung lebih besar dari ayam ini biasanya dipelihara di rumah guru dan telurnya diambil utek dimakan bersama-sama. Sebagaimana sebagian besar Silek Minang lainnya, dalam pola langkahnya Silek Kumango juga menganut sistem langkah Nan Ampek, langkah 4. Pola langkah 4 ini pada dasarnya adalah membagi ruang di sekeliling kita menjadi 4 bagian, depan, belakang, kiri dan kanan. Pola ini banyak ditemui di banyak aliran bela diri lainnya. Dalam Silek Kumango langkah Ampek Ni disimbolkan sebagai langkah alif, lem, ha dan mim, ha, mim, dal, yang merupakan huruf hijaiyah dalam kalimah Allah dan Muhammad. Langkah Nan Ampek ini adalah bagian dari pituah-pituah filosofis orang Minang yang biasa disebut Sagalo Nan Ampek. Dalam menghadapi orang atau anak yang susah untuk diatur, para orang tua Minang suka mengatakan, indak tahu Nan Ampek, kepada anak-anaknya, tidak tahu yang 4, artinya itu adalah sindiran bahwa ia tak tahu tentang yang 4 itu. Ampek macam batang aka. Partamo syariai, kaduo tarikai, katigo hakikai, kaampek makripai, urang Nan Ampek golongan. Partamo niniak mama, kaduo kadiak pandai, katigo alim ulamo, kaampek bondo kanduang, adaik Nan Ampek. Partamo adaik nan sabana adaik. Kaduo adaik nan diadaikan. Katigo adaik nan taradaik. Kaampek adaik istiadaik. Langkah Nan Ampek ini juga disimbolkan dengan sifat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sidik, tablik, amanah dan fatonah. Dan banyak lagi filosofi Minang yang terangkum dalam Sagalo Nan Ampek. Dari sisi ilmu batin, langkah Nan Ampek ini juga merupakan simbol dari nafsu manusia yang terdiri dari nafsu amarah, lawamah, sufiyah dan mutmainah. Dan ini juga merupakan awal dari ilmu untuk mencari saudara batin guna mencari diri yang sejati. Ini mirip dengan pemahaman sedulur papat 5 pancer yang ada di tanah Jawa. Sehingga pada akhirnya nanti akan menemukan jati diri manusia yang benar-benar manusia. Ada 4 tingkatan jenis manusia menurut pemahaman Minangkabau yang juga terangkum dalam 4 bagian, yaitu, urang nan taka urang nan ka jadi urang nan sabana urang. Selain langkah Ampek, dikenal dalam Silek Minang juga dikenal filosofi langkah Tigo, yang memiliki muatan filosofis serupa dengan langkah Nan Ampek, namun bila langkah Ampek memiliki muatan agamis, sebaliknya langkah Tigo memiliki muatan adat, yang menjadi landasan dalam pola pikir masyarakat Minangkabau, termasuk dalam seni sileknya. Adat babarih babalabeh, baukuajo bajangko. Tungku nan tigo sajarangan. Patamo banamo alua jo patuik. Kaduo banamo anggo tanggo. Katigo banamo raso pareso. Alua jo patuik alur dan kepatutan kepantasan secara singkat adalah logika,
Anggo-tanggo, anggaran tangga kedisiplinan, rasojo pareso, rasa dan periksa adalah perasaan olah rasa dan ketelitian periksa. Aplikasinya dalam ilmu silek adalah bahwa silek itu haruslah bersesuaian dengan ilmu pengetahuan, logika, masuk di akal. Dalam mempelajarinya diperlukan kedisiplinan, dan terakhir yang tak kalah penting adalah pengolahan rasa untuk mempertajam gerakannya. Dalam silek Kumango, pengaruh sufistik dari Syekh Abdurrahman juga tampak dalam filosofi, bahwa setiap serangan haruslah dielakkan terlebih dahulu. Tidak tanggung-tanggung bukan sekali dielakkan, melainkan dielakkan sebanyak 4 kali. Elakan pertama disimbolkan sebagai elakan mande, dalam menghadapi serangan pertama dari seorang musuh, harus dielakkan, dianggap nasihat dari seorang ibu kepada anaknya, jadi kita wajib memahaminya dan bukan melawannya. Elakan kedua disimbolkan sebagai elakan ayah, jadi harus dipahami dan bukan dilawan. Elakan ketiga disimbolkan sebagai elakan guru, kita harus mengumpamakan bahwa itu adalah seorang guru yang sedang marah kepada kita sehingga wajib dipahami dan tidak dilawan dengan cara mengelakkan serangannya. Elakan keempat disimbolkan sebagai elakan kawan, yaitu diartikan bahwa itu adalah seorang kawan yang hendak bermain-main kepada kita sehingga harus kita pahami dan dalam gerakan silat harus kita elakkan. Baru pada serangan kelimalah seorang pesilat Kumango dapat melakukan gerakan perlawanan, karena pada serangan kelima ini diibaratkan si penyerang sudah bersama setan, sehingga wajib bagi kita untuk menyadarkannya. Dalam aplikasi gerakan silat ini bisa dilakukan dengan gerakan serangan berupa pukulan atau sapuan kaki yang diakhiri dengan kuncian, dengan catatan bahwa serangan dari kita hendaknya tidak boleh sampai mencederai lawan, dan bahkan apabila lawan sampai kesakitan, minta maaf adalah hal yang patut dilakukan. Ada seorang peserta yang menanyakan bagaimana aplikasi silek Kumango dalam menghadapi lawan yang berada di bawah, jatuh atau menjatuhkan diri, misalnya saja dalam menghadapi seorang ahli gulat grappling. Ternyata dalam filosofi silek Kumango disarankan untuk tidak menyerang lawan yang posisinya sudah berada di bawah. Dalam pepatah Minang ini disimbolkan dengan, alah kanyang katambah, sudah kenyang masih mau nambah, maka yang terjadi adalah hilanglah rasa kenyang dan timbul rasa sakit perut. Karena lawan yang berada di bawah diposisikan sebagai lawan yang sudah jatuh, nah menyerang lawan yang sudah kita jatuhkan bisa mengakibatkan posisi kita malah menjadi lemah, maka sebaiknya dibiarkan lawan sampai bisa berdiri kembali. Jurus silat Kumango. 1. Elakan kiri luar, dalam. 2. Elakan kanan luar, dalam. 3. Sambut pisau. 4. Rambah. 5. Cancang. 6. Ampang. 7. Lantak siku. 8. Patah tabu. 9. Sandang. 10. Ucak tanggung. 11. Ucak lapeh. Dalam permainan silek Kumango tidak dikenal permainan senjata, kecuali dalam kembangan yang berbentuk tarian. Sebagai silek yang berasal dari budaya Surau, maka senjata yang dikenal dalam silek Kumango adalah sarung. Jadi selain sebagai alat untuk beribadah, sarung juga merupakan senjata yang dapat diandalkan. Dalam diskusi silat kemarin itu Guru Gadang Amak-ar juga memperagakan gerakan bela diri dengan mempergunakan senjata sarung. Demikianlah sekilas tentang silek Kumango, yang selain berguna dalam fungsi pembela diri, juga berperan dalam pembentukan moral manusia Minang. Di dalam silek ini banyak sekali pituah-pituah orang Minang dengan arti yang sangat dalam. Sangat disayangkan kalau budaya ini sampai hilang di telan zaman. Usang-usang dipabarui, nan lapuak dikajangi, nan senteng dibilai, nan taserak dikumpuekan, nan hanyuik dipintehi, nan takalok dijagokan, nan hilang dicari. Silek Kumango di Jabung, Lampung Timur. Silek atau silat Kumango masuk ke Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur sekitar tahun 1990-an. Dibawa oleh seorang pesilat dari Krui yang bernama Panji Indra dan dikenal dengan nama Pecak Silat Panji. Saat itu ajaran perguruan silat dikembangkan secara privat kepada siapapun yang berniat belajar bela diri. Memang di antara sekian banyak perguruan silat di Jabung dan sekitarnya, silat Kumangolah yang paling banyak pengikut. Ini disebabkan murid-murid Panji Indra datang silih berganti. Silat Kumango yang dikenal masyarakat Jabung sebagai silat Panji sebenarnya bernama silat Kumango Sakti. Dalam silat tersebut tidak begitu memperhatikan jurus melainkan seni bela diri. Ketika proses belajar dengan tuyuk Panji Indra, beliau hanya menekankan menyerang dan membalas serangan lawan,
baik dengan serangan yang mematikan maupun yang hanya melumpuhkan. Sebagaimana perguruan silat lainnya, perguruan silat Panji pun tak luput dari kebatinan. Meskipun bernafaskan Islam, ia hanya sebatas memberikan nasihat atau tausiah agar tidak meninggalkan sholat dan tidak berbuat kejahatan. Adapun ajaran kebatinan silat Panji yang paling banyak diturunkan ke murid-muridnya adalah 1. Isim Sayyidina Ali, berupa kekuatan dalam silat. Konon yang berhasil menguasai kebatinan tersebut memiliki 4 hodam. Ketika ia berkelahi sudah tak sadarkan diri dan kekuatannya sangat hebat. Bahkan pemilik kebatinan tersebut tidak dapat ditembus oleh guna-guna, santet sekalipun. 2. Kigang, yaitu kebal terhadap pukulan baik itu pukulan golok, pedang atau kayu. 3. Bedegos, yaitu kekuatan tangan kanan ketika memukul bahkan mematikan dan lain sebagainya. Hanya 2 kebatinan yang tidak diajarkan oleh Tuyuk Panji Indera yaitu ajian macan dan anti peluru karena ia khawatir murid-murid akan berbuat kejahatan. Sekitar tahun 2000-an ajaran silat Kumango Sakti atau silat Panji diajarkan pada pemuda-pemuda Risma Al-Jihad Negara Batin Kecamatan Jabung. Dan namanya dirubah menjadi Kumango Putih. Hampir seluruh pemuda masjid menguasai silat tersebut karena silat tersebut memang menjadi bagian dari program Risma Al-Jihad Negara Batin Jabung. Karena anggota Risma cukup baik pemahaman akidah Islamnya, maka kebatinan silat Kumango ditinggalkan. Ia hanya mengajarkan bela diri murni. Saat ini perguruan silat Kumango telah terdaftar di IPSI Ikatan Pencak Silat Indonesia dengan nama Perguruan Silat Kumango Putih dengan guru besar utamanya Ismail Isyabullah.